Oke baik, izin balas komentar dari Martin Besi di atas. Wow, Martin Besi ini masih makan dan percaya sejarah palsu yang dikatakan oleh John Oni. Karena dia sesama orang NTT. Jadi orang buta tuntun orang buta dua-dua terjun dalam jurang. Martin Besi, kalau Bapak ini tidak tahu sejarah tanah Papua, jangan Bapak bikin komentar yang aneh-aneh sudah. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah tanah Papua, khusus orang Papua yang lebih paham dan lebih tahu. Mulai dari awal Belanda datang sampai dengan Belanda keluar. Sampai dengan hari ini penderitaan tanah Papua hanya orang Papua yang tahu. Jadi Anda sebagai orang NTT atau orang dari mana, atau orang pendatang, Anda lebih baik duduk manis, duduk diam, jangan terlalu sibuk ikut campur dengan masalah tanah Papua. Oke? Begitu. Yang berikut, saya dengar sejarah dari saya punya orang tua, itu fakta, itu benar. Bahkan saya melakukan research. Saya mencari fakta-fakta sejarah yang saya dengar, saya baca dari buku dan dari arsip-arsip dari Belanda. Begitu. Sehingga saya bisa tahu, oh ternyata sejarah Papua itu begini dan begitu. Oke? Karena orang tua saya juga adalah pelaku sejarah Papua. Bahkan mereka juga saksi Pepera. Dan saksi Trikora juga. Saksi aneksasi juga. Oke? Jadi saudara tidak perlu untuk bicara lewat kapasitas. Yang terakhir, kita bicara sejarah Papua tidak pandang umur atau usia. Anak kecil di Papua saja bisa tahu sejarah Papua itu seperti bagaimana. Oke? Usia tidak bisa membatasi kita untuk tahu sejarah tanah Papua. Tidak. Dari usia muda atau remaja atau anak-anak, itu yang harus kita tahu sejarah tanah Papua itu lebih dahulu. Sejarah yang asli. Bukan macam Bapak Martin Besi yang sudah tua sampai sedikit kepala mau botak, tapi masih percaya dengan sejarah manipulasi atau sejarah omong kosong, Abu Nawas, yang dibicarakan oleh John Oni dan rekan-rekan Abu Nawas dalam negara Republik ini. Oke? Salam waras.